Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Bila kita persiapkan hati kita, pikiran kita, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam
pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan tuntunan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan isi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi pada sore hari ini di ibadah PA. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah mempercayakan kembali saya untuk membagikan sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Yang saya beri judul Domba yang Sesungguhnya. Ya, domba yang sesungguhnya.
Saya ambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai 30. Saya akan bacakan Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ayatnya yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayatnya yang ke-29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayatnya yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Nah, Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-30 ini berbicara tentang domba, domba kepunyaan Tuhan. Ya. Gembala yang baik, gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu memanggil orang-orang yang ada di bawah asuhannya domba. Ya. Jadi pengikut-pengikut Kristus ini diumpamakan seperti domba, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi gembalanya. Dialah gembala yang baik, gembala yang agung. Nah, menjadi domba dari gembala yang baik, menjadi domba dari gembala yang agung, itu merupakan suatu berkat. Ya, berkat kepada kita untuk kita menjadi dombanya Tuhan. Karena pada saat kita menjadi dombanya Tuhan, itu ada banyak keuntungan-keuntungan yang kita terima, dan bahkan keuntungan yang sangat besar jika kita menjadi dombanya Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan Yesus menawarkan kepada kita untuk kita menjadi dombanya. Tuhan katakan, jadilah dombaku dan ikutlah aku. Nah, itu ditawarkan kepada semua orang. Nah, bagaimana kita merespon? Mau gak kita untuk jadi dombanya Tuhan? Jadilah dombaku, ikutlah aku, itu kata Tuhan. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa ia adalah domba kepunyaan Tuhan, tapi gak benar-benar mengikut Tuhan. Nah, kalau dia merasa dia dombanya Tuhan, tetapi hidupnya gak benar-benar ikut Tuhan, maka dengan kata lain, dia bukanlah domba yang sebenarnya. Dia bukanlah domba kepunyaan Tuhan. Nah, sore hari ini kita mau lihat domba yang kepunyaan Allah, dombanya Tuhan Yesus, itu yang seperti apa karakteristiknya, ya. Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu nih karakter dari domba, ya. Hewan domba itu punya karakter apa, ya. Nah, domba itu dia suka mendengarkan suara gembalanya. Nah, pada saat domba ada di dalam kawanan, gembalanya ada di dekat domba itu. Nah, nanti gembalanya yang mengarahkan. Ayo ke sini, dombanya ikut. Ya, jadi domba itu mendengarkan suara gembalanya, bahkan nggak jauh-jauh dari gembalanya. Ya, kemudian domba itu punya karakter taat, penurut, itu domba. Ya, lalu domba juga merupakan hewan yang pendiam, tenang, lembut. Ya, makanya domba ini jadi kesukaan manusia. Ya, nah lalu domba itu juga dia menahan diri dan menjauhi dunia, gak liar ya domba itu. Kemudian domba itu menunjukkan hormat kepada gembalanya. Pada saat gembalanya manggil, dia udah tahu itu gembalaku, dia langsung datang. Seperti itu. Nah, ini karakteristik dari domba. Nah, kalau domba kepunyaan Tuhan itu karakteristiknya apa? Ya, nah saya akan membahas dua karakteristik dombanya Allah. Ya, karena waktu yang terbatas saya bahas dua saja. Yang pertama, domba kepunyaan Allah itu peka, sensitif, peka terhadap firman Allah. Ya, sama-sama kita baca Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi dombanya Tuhan itu mendengarkan suara Tuhan, dan mereka mengikut Tuhan. Ya. Nah, dombanya Tuhan itu punya
pendengaran yang bagus, peka terhadap suara Tuhan. Nah, ini bukan berarti semacam pendengaran mistik, bukan. Tetapi ini adalah pendengaran yang dia peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap firman Tuhan, dalam arti di dalam hatinya dia menyimpan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berbicara kepada dia dan dia mendengarkan suara Tuhan itu. Jadi dombanya Tuhan itu peka terhadap suara Tuhan. Jadi di dalam hatinya dia mendengarkan suara Tuhan, dia mau taat. Jadi kalau misalkan saat ini kita dalam kehidupan yang sulit, mungkin secara ekonomi sulit. Nah, kemudian ada kesempatan untuk kita berbuat tidak jujur. Nah, disitulah suara Tuhan itu mengingatkan di dalam hati dombanya. Jangan, itu enggak baik. Tuhan bilang kamu harus jujur. Tuhan bilang jangan mencuri. Tuhan bilang jangan menipu. Nah, ini domba yang peka. Nah, pada saat dia peka mendengarkan suara Tuhan itu dan dia taat, nah dialah domba Tuhan yang sesungguhnya. Jadi domba kepunyaan Allah yang sesungguhnya itu peka, sensitif terhadap firman-Nya Tuhan. Jadi kalau misalkan dalam hidupnya seringkali Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan firman-Nya dalam situasi-situasi kita, itu Tuhan ingatkan di dalam hati kita. Jadi Tuhan membimbing kita di dalam hati kita, Tuhan ingatkan dengan firman-firman-Nya. Jadi kita dibimbing sama Tuhan. Nah, kalau kita domba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang domba Tuhan yang sesungguhnya, kita akan ikutin tuh bimbingan Tuhan itu. Ya. Nah, jadi sehingga kita sebagai domba, kita bisa mengatakan, oh Tuhan mengajarkan aku seperti ini. Oh aku gak boleh kayak gini karena Tuhan ngajarin aku gini. Nah seperti itu dombanya Tuhan. Jadi hidupnya terus dibimbing sama Tuhan, terus diingatkan oleh firman-Nya Tuhan. Karena apa? Dia peka, dia mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau istilahnya anak sekolah minggu, dengar-dengaran sama firman Tuhan. Nah itu dombanya Tuhan, domba kepunyaan Tuhan. Ya, dengar-dengar akan firman Tuhan, dia memegang firman-Nya Tuhan. Dalam hati yang mungkin sedang sedih, sedang susah, dia ingat firman Tuhan. Firman Tuhan menghiburkan hatinya. Ya, firman Tuhan itu dia pegang, dia percayai. Lalu kebenaran Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidupnya. Ya, bahkan domba itu bergirang, senang, sukacita saat apa? Mendengarkan firman-Nya Tuhan. Ya, kalau dalam hidup kita terus haus akan firman Tuhan, kita mau terus bangun hubungan kita sama Tuhan, berarti kita adalah domba kepunyaan Allah. Terus rindu sama firman Tuhan, terus rindu belajar firman Tuhan. Ada sukacita, dia bergirang karena firman Tuhan. Bahkan pada saat firman Tuhan itu menegur dia menerima teguran firman Tuhan itu. Ya, karena dia tahu firman Tuhan itu adalah kebenaran yang harus dia taati. Ya, dan dia peka, enggak cuek. Banyak orang sekarang cuek sama firman Tuhan, enggak peduli. Tuhan bilang jangan berdusta. Bodoh amat, suka bohong di mana-mana. Tuhan bilang jangan nipu orang, enggak peduli, tetap nipu orang. Ya, jadi seringkali orang sekarang cuek sama firman Tuhan, ya. Nah berarti bisa jadi mereka bukanlah domba sesungguhnya. Karena kalau domba Tuhan sesungguhnya, itu dia akan peka, sensitif terhadap suara Tuhan, firman Tuhan. Sehingga hidupnya terus dibimbing sama Tuhan, hidupnya terus mau taat melakukan firman Tuhan. Dia peka nih, oh firman Tuhan gak boleh ini, gak dilakuin. Oh firman Tuhan ngelarang aku gini, dia taat. Ya, nah jadi hidupnya terus dibimbing sama firman Tuhan. Itulah domba kepunyaan Allah. Cirinya dia peka terhadap suara Tuhan. Jika orang tidak sensitif terhadap suara gembala agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia bukanlah domba kepunyaan Allah. Entah punya siapa itu dombanya, ya. Nah jadi domba kepunyaan Allah itu dia sensitif, peka terhadap firman Tuhan.
hatinya itu dia dasari atas firman Tuhan. Sehingga pada saat dia menjalani kehidupannya, firman Tuhan yang dia lakukan. Pada saat dia berbuat salah, oh dia menyadari, oh itu salah, gak sesuai firman Tuhan. Dia bertobat, kembali lagi ke firman Tuhan. Itulah karakteristik pertama, domba kepunyaan Allah, peka, ya, peka terhadap suara Tuhan. Nah, kemudian domba itu kan peka. Kita baca dalam Yohanes 10 ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dombanya Tuhan mengenal suaranya Tuhan. Oh iya, itu firman-Nya Tuhan, aku harus ikuti. Ya. Jadi domba itu mengenal suara gembalanya, mengenal suaranya Tuhan, dan dia mau ikut Tuhan. Gembalanya di depannya, dombanya di belakangnya, ikut. Ya. Nah, lalu dalam 2 Timotius 2 ayatnya ke-19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan mengenal domba kepunyaannya. Dan Tuhan tahu domba kepunyaannya itu dia akan meninggalkan kejahatan, ya. Jadi setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, kalau kita dombanya Tuhan, ya kita jangan terus-terus muter di dosa lagi. Ini tahun 2021 udah mau habis, nanti tahun baru dosa lagi. Jangan. Domba kepunyaan Tuhan itu dia taat sama Tuhan dan meninggalkan kejahatan, ya. Maka dari itu kita jangan suka kompromi sama yang gak benar, ya. Jangan karena kondisi kita susah kita terus lakuin hal yang gak benar, jangan, ya. Nah, Tuhan Yesus tidak akan memperhitungkan domba-domba yang tidak mendengarkan suaranya dan yang tidak tertarik kepadanya. Kalau orang gak suka sama firman Tuhan, gak sensitif sama firman Tuhan, gak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, gak mau lakuin firman, maka Tuhan tidak akan memperhitungkan dia sebagai domba kepunyaannya, ya. Nah, kemudian di bagian yang kedua, karakteristik dari domba kepunyaan Allah, yaitu domba itu taat. Domba itu taat, ya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba itu pertama peka mendengarkan suara Tuhan, gak cuma dengerin tapi mereka mengikut Tuhan, mereka taat. Apapun yang Tuhan suruh mereka taat. Nah, itu karakteristik yang kedua, domba kepunyaan Allah. Domba itu taat, ya. Domba itu mendengarkan suara gembalanya, menunjukkan hormat kepada gembalanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mau taat. Kalau hidup kita terus-menerus melakukan dosa, terus-menerus gak benar, gak mau ikut firman Tuhan, ya artinya kita gak taat sama firman Tuhan. Mungkin kita bukanlah domba sesungguhnya, bukan domba kepunyaan Allah, ya. Jika kita gak tertarik mendengarkan suara Tuhan, gak tertarik mendengarkan firman Tuhan, gak mau ikut maunya Tuhan, cuman mau ikut maunya sendiri terus, gak mau taat, maunya bebas, gak mau kalau terikat aturan, gak mau kalau perbuatan salahnya ditegur. Akhirnya etikanya kurang, moralnya kurang, suka mencuri, suka berbohong, suka nipu orang, suka fitnah orang, munafik, iri hati, benci, berzina. Karena gak mau taat sama firman Tuhan. Bisa jadi dia ngaku, oh aku dombanya Tuhan, aku orang Kristen, tapi hidupnya sembarangan. Maka dia bukan domba sesungguhnya. Dia bukan domba kepunyaan Allah, ya. Nah, domba kepunyaan Allah itu taat.
dia mau mengikut Tuhan sebagai gembalanya. Tuhan menjadi gembalanya, dia berjalan di belakangnya, mengikuti gembalanya, mengikuti Tuhan Yesus. Maka kalau memang kita adalah domba kepunyaan Allah, kita tunjukkan lewat karakter kita, lewat hidup kita. Oh, kita taat. Oh, kita lakukan firman. Ya. Jadi jangan kita, oh saya suka ke gereja, saya suka pelayanan. Tapi sesudah pelayanan hidupnya enggak benar. Ya, jadi tanda tanya, benarkah dia domba kepunyaan Allah? Ya. Jadi dalam hidup kita mau terus sungguh-sungguh. Ya, untuk kita menjadi dombanya Tuhan. Dan dombanya Tuhan itu dia taat. Ya. Nah, untuk menjadi dombanya Tuhan ini, kalau kita menjadi dombanya Tuhan, itu banyak keuntungannya. Tuhan menjamin kita. Nah, kita lihat ya, jaminan mengikut Tuhan Yesus. Jaminan mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan mengenal dombanya, ya. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 tadi, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Tuhan kenal kita, karena kita dombanya Allah. Tuhan kenal kita, Tuhan tahu kesulitan kita, Tuhan tahu keinginan kita, Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu karakter kita, Tuhan tahu kerinduan kita, dan Tuhan memperhatikan kita. Ya, orang kalau misalkan kenal, itu berarti dia sangat dekat. Oh, udah tahu aslinya orang ini tahu. Nah, itu berarti dia sudah dekat, kenal sama orang itu. Ya, jadi nggak cuman tahu dari luar, tapi memang tahu dalam-dalamnya, istilahnya gitu ya. Nah, pada saat kita menjadi dombanya Tuhan, Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu nih, kita ada pergumulan apa, Tuhan tahu, Tuhan perhatikan, Tuhan tolong. Pada saat kita susah, Tuhan hiburkan, Tuhan tolong. Karena apa? Kita adalah dombanya. Ya. Nah, dan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Pada saat kita sedang tertindas, Tuhan mendengarkan suara kita. Ya, dan Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kita ditolong nih sama Tuhan. Karena kita adalah dombanya, maka Tuhan akan menolong kita. Ya, pada saat gembala sedang mengembalakan dombanya yang banyak itu, pada saat ada yang satu dia kesusahan atau mungkin kakinya terluka, digendong sama si gembala itu, ya, dia tolong. Nah, maka kita sebagai dombanya Tuhan ada jaminan yang kita terima, yaitu apa? Tuhan mengenal kita, Tuhan tolong kita, ya. Enggak ada orang yang lebih mengenal kita selain Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang paling tahu kebutuhan kita, pergumulan kita. Mungkin hal yang kita gak bisa cerita ke orang lain. Mungkin kekecewaan kita, mungkin kita disakiti, kita gak bisa cerita ke orang lain. Tapi Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Karena apa? Tuhan kenal dombanya. Sehingga Tuhan akan hiburkan, Tuhan akan tolong. Ya. Nah, kemudian Tuhan mau dombanya tetap dekat kepadanya. Supaya apa? Domba itu terjaga, terlindungi, dan aman. Karena apa? Dekat dengan gembala yang baik itu. Jadi Tuhan mau kita sebagai domba-dombanya, kita dekat sama Tuhan. Ya. Nah, kemudian jaminan mengikut Tuhan Yesus, ya, kalau Tuhan Yesus gembala kita, nah ini hal yang sangat-sangat besar, tak ternilai harganya, tak bisa dibayar oleh apapun, yaitu keselamatan kekal bagi dombanya. Kalau kita domba kepunyaan Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita keselamatan kekal, kehidupan kekal, kebahagiaan kekal. Nah, itu jaminan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang lain tidak bisa memberikan kepastian itu. Ya, kepastian keselamatan itu. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa menerima keselamatan kekal. Sehingga apa? Kita enggak binasa. Ya. Nah, kita baca dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal dan pasti kita domba-dombanya tidak akan binasa. Tuhan yang jamin keselamatan kita. Pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Artinya kita pasti mendapat keselamatan kekal itu. Kita pasti akan mendapat kehidupan yang kekal itu. Dan dikatakan di sini, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Banyak yang mau merebut kita dari domba kepunyaan Allah, mereka mau rebut, mereka mau ambil sehingga kita nggak menjadi dombanya lagi. Banyak godaan di dunia ini yang menggoda kita untuk kita hidup nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jika kita adalah domba sesungguhnya, kepunyaan Allah, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang menggenggam kita, tangan Tuhan yang menjaga kita. Ya. Di ayatnya yang ke-29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Lalu di ayatnya yang ke-30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi Allah Bapa dan Allah Anak bekerja dalam kesatuan. Untuk apa? Untuk melindungi kita, domba-dombanya. Supaya kita tetap terjaga. Supaya kita tetap menerima keselamatan yang kekal itu. Ya. Masing-masing bekerja dalam kesatuan untuk melindungi para orang kudus dan penyempurnaannya. Jadi kita sebagai dombanya Tuhan, itu kita diproses, terus kita dikuduskan sama Tuhan, disempurnakan terus sama Tuhan. Jadi kita terus diproses hidup kita, untuk kita semakin hari menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dan Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita. Ya. Nah, jadi kita mendapat kepastian keselamatan kekal. Jaminan keselamatan itu sudah kita pegang, kita terima. Ya. Nantinya pada saat tubuh ini mati, kita berkumpul bersama-sama Tuhan. Kita terima itu penggenapan keselamatan itu, kehidupan yang kekal itu bersama-sama Tuhan di Yerusalem baru itu nanti. Nah, kemudian kita menjadi bebas dari hukuman kekal. Jadi inilah berita bahagia itu, ya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini membawa pembebasan bagi kita. Kita jadi bebas dari penghukuman kekal. Yang karena pada saat kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, harusnya dihukum mati kekal, tetapi Tuhan Yesus datang untuk apa? Membebaskan kita dari hukuman kekal itu. Dan Tuhan mau untuk kita menjadi dombanya. Mari kita mau ikut Tuhan, mari kita mau jadi dombanya Tuhan, yang peka, dengar-dengaran dan taat sama firman Tuhan. Nah, kemudian di dalam Ulangan 33 ayat yang ketiga dikatakan, sungguh ia mengasihi umatnya. Ya, Tuhan mengasihi kita. Semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka. Nah, jadi kalau kita domba kepunyaan Allah, kita diproses terus, kita menjadi orang-orang kudusnya Allah. Tuhan sempurnakan kita terus. Kita ada di dalam tangannya Tuhan. Dan pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ya, dombanya Allah itu suka mendengarkan firman-Nya Allah. Duduk di kaki Allah, mendengarkan firman Allah, berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Dan di sini dikatakan Tuhan mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus, ya. Nah, jadi orang kudus Tuhan pastilah menerima keselamatan yang kekal itu. Orang kudus Tuhan. Jadi target kita sebagai orang percaya, sebagai domba kepunyaan Tuhan, kita mau menjadi orang yang kudus, orang yang disempurnakan sama Tuhan, ya. Terus diproses dengan firman-Nya Tuhan.
terus makin hari makin diperbarui, makin hari makin dewasa, makin hari makin jadi lebih baik lagi. Sesuai dengan firman-Nya Tuhan, hidup makin setia sama firman Tuhan, hidup lakukan firman Tuhan. Nah, orang kudus Tuhan pastilah menerima keselamatan yang kekal itu ya. Jadi inilah jaminan yang kita terima kalau kita ikut Tuhan. Tuhan mengenal kita, Tuhan menolong kita. Bahkan keselamatan kekal itu kita dapatkan. Karena apa? Kita adalah dombanya Allah, domba kepunyaan Allah, domba yang sesungguhnya. Ya, apakah kita adalah domba yang sesungguhnya? Ya, itu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi domba yang sesungguhnya kepunyaan Allah? Atau kita masih mengikut yang lain? Mungkin kita masih terus mengikuti keinginan daging kita terus untuk bikin hal yang gak benar terus. Atau saat ini kita mau ngambil keputusan, Tuhan, aku mau menjadi domba kepunyaan-Mu yang peka sama suara Tuhan, peka sama bimbingan Tuhan, peka sama teguran firman Tuhan. Dan mau taat hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tahu mengikut Tuhan jaminannya keselamatan kekal. Tubuh kita mungkin bisa mati nanti, suatu hari nanti ya. Tapi jiwa dan roh kita yang kekal itu kemana akan perginya? Ke dalam penghukuman kekal atau ke dalam kebahagiaan yang kekal? Nah, kalau kita ikut Tuhan Yesus, jadi dombanya Tuhan, domba yang sesungguhnya, maka kita akan ke kebahagiaan kekal. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menjamin, pastilah kita tidak akan binasa. Sudah Tuhan yang jamin. Tuhan Yesus sudah bayar dengan darahnya yang mahal. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Sama-sama kita mau setia menjadi dombanya Tuhan. Terimalah tawaran Tuhan untuk kita menjadi dombanya dan mengikut Tuhan. Ya. Nah, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah begitu baik di dalam kehidupan kami. Kedatangan-Mu di dunia ini Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Dan kami mau mengambil keputusan untuk menjadi domba kepunyaan Allah. Menjadi domba yang taat, menjadi domba yang peka terhadap suara Tuhan. Karena kami tahu, mengikut Tuhan, jaminan keselamatan itu sudah pasti kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.